Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak-anak, hari ini kita kembali lagi belajar tentang tema 2, subtema 1, tentang sistem adaptasi pada tumbuhan. Nah, jadi pada hari ini kita belajar tentang sistem adaptasi pada tumbuhan. Nah, materi selanjutnya nanti ada juga sistem adaptasi pada hewan. Oke. Nah, untuk materi sekarang yaitu sistem adaptasi pada tumbuhan. Nah, sebelumnya kalian pernah dulu mikir enggak? Pernah mikir, kenapa sih kaktus itu daunnya kok bentuknya seperti duri gitu kan? Atau tahu nggak kenapa misalkan kalau musim panas itu banyak pohon kadang-kadang tuh banyak menggugurkan daunnya kayak gitu. Nah, jadi di sini kita akan mencari apa ya, sedikit adaptasi dari tumbuhan. Nah, apakah itu alasan kenapa sih dia beradaptasi? Nah, seperti itu. Nah, sekarang kita tahu dulu seperti tadi ingin tahu kita kan kenapa sih kaktus itu kok daunnya warna berbentuk duri gitu? Atau kenapa sih tumbuhan kalau musim panas tuh banyak menggugurkan daunnya? Nah, kayak gitu. Jadi sebelumnya kita perlu ketahui dulu apa itu adaptasi. Gitu. Untuk menjawab pertanyaan tadi itu apa itu adaptasi. Nah, kira-kira adaptasi itu apa sih? Nah, adaptasi itu adalah cara bagaimana organisme mengatasi tekanan lingkungan sekitarnya untuk bertahan hidup. Jadi, semua organisme ya mempunyai cara tersendiri untuk bertahan hidup. Nah, terhadap tekanan yang ada di lingkungannya. Nah, kayak tadi eh, kaktus itu kan tinggal di lingkungan yang panas kan, di mana di gurun pasir gitu. Kemudian tentu ada alasan kenapa dia punya duri gitu, daunnya bentuk duri. Nah, mungkin tetap ada kaitannya dengan lingkungannya tadi. Nah, jadi duri pada kaktus itu adalah bagian dari cara kaktus dalam beradaptasi terhadap lingkungannya. Nah, apa alasannya? Nah, nanti kita bahas. Oke. Jadi tumbuhan menggugurkan daunnya itu juga bagian dari adaptasi. Kemudian ada kaktus mempunyai duri di daunnya berbentuk duri juga itu bagian dari adaptasi. Nah, cara dari sebuah organisme dalam bertahan hidup mengatasi tekanan yang ada di lingkungannya. Oke. Selanjutnya, ya, organisme yang mampu beradaptasi terhadap lingkungannya mampu untuk memperoleh air, udara, nutrisi, makanan, mengatasi kondisi fisik lingkungan seperti suhu, cahaya, dan kelembapan, mempertahankan hidup dari musuhnya, bereproduksi atau berkembang biak, dan merespon perubahan yang terjadi di sekitarnya. Nah, ini adalah sebagian ya, baru sebagian dari tujuan dari tumbuhan ini untuk beradaptasi. Yang jelas dia untuk melanjutkan kehidupannya, untuk bertahan hidup, kemudian juga untuk berkembang biak, ya. Nah, organisme yang mampu beradaptasi akan hidup dan yang tidak organisme yang mampu beradaptasi akan hidup dan yang tidak akan mati atau punah. Jadi, organisme semua baik tumbuhan atau hewan ya yang mampu beradaptasi itu dengan lingkungannya akan bisa bertahan hidup. Namun yang tidak bisa beradaptasi dengan lingkungannya, nah itu bisa akan mati bahkan sampai punah. Nah, karena begini, karena lingkungan itu kan kadang-kadang berubah kan. Nah, kadang-kadang berubah dan tidak sama. Apalagi kalau misalkan suatu organisme yang asalnya berada di satu tempat, kemudian pindah ke tempat lain, di mana tempat lain itu juga lingkungannya berbeda, maka itu sangat diharuskan organisme tersebut untuk beradaptasi. Seperti itu. Nah, organisme di sini yang dimaksud adalah makhluk hidup ya, baik itu tumbuhan, hewan ya, termasuk manusia. Nah, kita ini manusia juga beradaptasi ya. Ketika kita contoh ya, ketika kita misalkan di musim hujan ya atau di tempat yang dingin, kita akan mencari jaket. Apa? Untuk menghangatkan tubuh. Dan ketika kita di musim panas, maka kita pakai pakaian yang tipis yang akan cepat melepas panas. Seperti itu. Nah, jadi itu contoh-contoh dari adaptasinya.
atau dan tujuan dari adaptasi dari sebuah organisme. Selanjutnya, ternyata adaptasi itu pada tumbuhan ini ada 3. Yang pertama ini ada adaptasi morfologi. Nah, apa itu adaptasi morfologi? Nah, adaptasi morfologi adalah penyesuaian bentuk tubuh atau alat-alat tubuh sehingga sesuai dengan lingkungannya. Jadi, di sini tumbuhan ini menyesuaikan bentuk tubuhnya sesuai dengan lingkungannya. Nah, yang biasa digolongkan sebagai adaptasi morfologi adalah pada bentuk daun, bunga, dan akar. Nah, biasanya itu bagiannya tuh yang biasa berubah itu ada bagian daun, bunga, dan akar. Nah, contoh ya, kita lihat di sini. Nah, adaptasi ini kan berdasarkan sesuai dengan lingkungannya ya. Jadi, sedangkan lingkungan dari tumbuhan itu beda-beda. Ada tumbuhan yang di air, kemudian di tempat yang kering, ya. Nah, sekarang ini ada adaptasi tumbuhan di daerah yang kering atau xerophyte. Contohnya itu kaktus. Nah, itu kan memiliki daun tebal, sempit, kadang-kadang berubah bentuk menjadi duri. Nah, di sini dan berbentuk sisik atau bahkan tidak mempunyai daun untuk mengurangi penguapan. Nah, ternyata ya tujuan dari tumbuhan kaktus ini, dia itu kan tinggal di tempat yang kering. Kemudian apa sih alasannya dia kok punya daun yang tebal, kemudian eh, apa ya, bukan tebal gimana ya, maksudnya itu eh, berbentuk sisik seperti itu. Kemudian ada duri atau berbentuk duri. Nah, ternyata tujuannya adalah untuk mengurangi penguapan. Karena semakin besar daun itu kan akan menyebabkan semakin besar juga penguapan terhadap tumbuhan. Maka dengan memperkecil bentuk daun seperti bentuk duri, maka penguapannya juga berkurang. Karena apa? Tahu kan, ingatkan tentang penguapan kan? Penguapan adalah perubahan cair ke gas. Nah, kan pasti ada nih cairan atau air di dalam eh, tubuh si kaktus ini. Nah, jika dia dalam bentuk daun yang besar, maka penguapannya akan cepat. Maka sedangkan dia itu tinggal di mana? Sedangkan itu tinggal di tempat yang kering dan panas. Sehingga kalau daunnya besar, kemudian eh, apa mudah menguap, maka nanti lama-kelamaan kaktus itu akan cepat kering. Makanya dia itu beradaptasinya dengan cara daunnya itu berbentuk kecil atau bentuk seperti duri agar tidak penguapannya itu sedikit seperti itu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, ini ada adaptasi tumbuhan di daerah lembab atau higrofit. Contohnya ini lumut. Tahu kan lumut kan? Kalau kalian lihat biasanya tuh pernah lihat lihat tempayan nggak? Tempayan itu kan tempat air kan? Pasti lembab loh. Nah, kalau tempatnya lembab itu pasti punya namanya lumut, biasanya warna hijau-hijau itu. Nah, itu. Nah, ini kebalikan dari dari apa tadi? Kaktus tadi. Nah, kemudian selain lumut yang juga tumbuh di tempat itu ada paku-pakuan. Tahu tumbuhan paku-pakuan? Itu kalau kalian pernah lihat pakis, nah kalau ada yang biasa juga nyebutnya miding, nah pakis itu tempatnya itu tempat yang lembab. Nah, dia itu memiliki daun yang tipis dan lebar. Nah, beda kan dengan kaktus tadi. Kalau kaktus tadi daunnya tebal tapi kecil. Kalau yang ini daunnya tipis dan lebar. Kemudian permukaan daun mempunyai banyak mulut daun atau stomata sehingga dapat mempercepat eh, penguapan. Nah, terbalik kan? Kalau tadi di eh, kaktus itu mengurangi penguapan, tapi kalau pada tumbuhan yang di daerah lembab ini mempercepat proses penguapan. Kenapa? Karena dia itu tinggal di tempat yang lembab yang banyak mengandung air, sehingga tidak masalah dia mempunyai daun yang lebar, kemudian tebal ya, tipis dan cepat untuk menguap karena dia punya banyak sumber air. Nah, seperti itu. Kemudian yang ketiga itu ada adaptasi tumbuhan yang hidup di air atau hidrofit. Nah, contohnya itu kalian pernah lihat eceng gondok kan? Nah, eceng gondok itu tumbuhan air yang terapung. Nah, memiliki batang dan daun yang berongga, merisi udara untuk mempermudah terapung. Nah, jadi kalau tumbuhan eceng gondok itu bentuknya tuh kayak bulat-bulat gini kan? Ini nih, ya. Ini yang akan terapung nih. Kenapa? Ada di dalamnya ada berongga udara. Ini. Kalau bentuknya nggak seperti ini, maka dia tidak bisa hidup di permukaan air. Hmm. Nah,
Kemudian ada tumbuhan air yang seluruh tubuhnya terbenam dalam air. Tumbuhan ini memiliki dinding sel yang kuat dan tebal untuk mengurangi osmosis ke dalam sel. Nah, contohnya hidrilla. Nah, ini ternyata juga kalian pernah ada tuh tumbuhan yang semua hidupnya tuh dalam air. Nah, kemudian kenapa dia tuh memiliki dinding sel yang kuat? Karena itu kan ada tekanan air kan. Nah, kalau dinding selnya kecil atau tidak kuat, maka dia tuh akan hancur lama-lamaan. Karena dia tuh berada dalam air, maka perlu dinding sel yang kuat. Kan di dalam air itu ada arus, ada tekanan. Nah, kalau di bahasa ilmiah itu ada osmosis, ya, perpindahan tekanan. Nah, kemudian contoh tanaman itu hidrilla yang biasa hidup di dalam air. Kemudian ada adaptasi tumbuhan yang hidup di air juga, itu yang ketiga ada tumbuhan yang sebagian tubuhnya itu di atas permukaan air dan akarnya tertanam di dasar atau melayang, memiliki rongga dalam batang atau tangkai atau daun. Nah, contohnya teratai ini, tanaman teratai ini bunganya, ini daunnya, tapi batangnya di dalam air. Nah, kira-kira yang berlongga itu yang mana? Yang batang atau yang daun? Yang daun kan, karena yang daun yang timbul. Nah, seperti itu. Kemudian ada tumbuhan yang hidup di daerah pasang surut, mempunyai perakaran yang lebat dan kuat sehingga tidak roboh bila terkena ombak. Contohnya tumbuhan bakau. Nah, siapa sih yang pernah lihat tumbuhan bakau? Pernah nggak? Nah, kalau pernah lihat tumbuhan bakau itu pasti kalian lihat tuh, oh, kok bawahnya itu banyak sekali akarnya kan? Banyak sekali akarnya. Padahal tuh satu pohon tuh, ya, pohon itu tuh nggak terlalu besar, tapi akarnya banyak. Nah, kenapa? Karena itu dia beradaptasi dengan lingkungannya. Lingkungan itu mempunyai arus yang kuat, pasang surut. Kadang-kadang ada gelombang. Nah, kan seperti itu kan? Karena berada di tepi pantai, sehingga dia tuh perlu, ya, beradaptasi, yaitu untuk bertahan hidup dengan cara memiliki akar yang kuat seperti itu. Kemudian selanjutnya ada adaptasi tumbuhan yang hidup pada kondisi garam yang tinggi atau halofit. Nah, ini contohnya nih, bakau nih. Lihat, satu pohon tapi akarnya banyak sekali kan? Ya. Nah, ini dia tumbuh nih di daerah yang karena tepi laut ini kan mengandung garam kan. Nah, sehingga dia itu membentuk kelenjar garam terdapat pada daun, ada kelenjar garamnya, dan memiliki jaringan arenkim dengan ruang antar sel yang besar dan jaringan pembuluh yang besar. Nah, ini contoh tumbuhan bakau. Oke. Selanjutnya ada ini contoh lain dari adaptasi morfologi. Nah, ini adaptasi pada daun. Contohnya daun tanaman kantong semar. Itu berbentuk piala. Ini daun kantong semar ya, tahu kan? Nah, berbentuk piala dan permukaannya itu licin. Nah, di sini itu licin nih. Kemudian dapat mengizinkan serangga untuk dikonsumsi. Nah, kalau ada serangga, misalkan semut, tinggal sini kan. Nah, nanti dia akan masuk ke dalam. Kenapa? Karena ini permukaannya licin. Nah, dan akan dimakan. Nah, ini adalah contoh tumbuhan insektivora atau pemakan serangga. Kemudian ada adaptasi pada bunga. Tumbuhan yang penyerbukannya dibantu serangga umumnya memiliki warna mahkota bunga yang menarik. Contohnya apa? Nah, contohnya bunga mawar, bunga melati, itu kan bunga-bunga kan pasti memiliki warna yang menarik kan. Nah, bunga trompet, itu kan. Nah, itu sebenarnya, ya, itu untuk menarik serangga yang lain karena dengan tertariknya serangga akan hinggap ke bunga itu dan nanti serangga itu secara otomatis, ya, secara langsung akan membantu penyerbukan dari bunga tersebut. Nah, kalau tentang penyerbukan ini udah kita bahas pada tema 1 ya. Nah, sekarang yang ketiga ada adaptasi pada bentuk akar. Nah, akar tumbuhan gurun kuat dan panjang. Nah, jadi ada akar ya kalau pada tumbuhan yang berada di gurun tuh akarnya itu kuat, tumbuhan pada gurun tuh. Akarnya kuat dan panjang. Kenapa? Karena untuk mengambil air yang terdapat jauh dalam tanah. Karena kita tahu di gurun itu kan kering kan. Nah, berarti sumber air itu jauh di dalam, maka diperlukan akar yang kuat dan panjang. Nah, sedangkan pada akar tumbuhan yang tepi laut kayak tumbuhan bakau itu dia memiliki akar napas. Nah, akar napasnya terbalik, bukannya masuk ke dalam tapi naik ke atas. Nah, itu akar napas tumbuhan. Nah, jadi beda lingkungan ya, beda dari cara adaptasi tumbuhan tersebut. Nah, sekarang yang kedua ada adaptasi fisiologi. Nah, apa itu adaptasi fisiologi? Nah, adaptasi fisiologi yaitu adaptasi penyesuaian yang dipengaruhi oleh lingkungan sekitar yang menyebabkan adanya penyesuaian pada organ atau alat tubuh untuk mempertahankan hidup dengan baik. Nah,
Adaptasi fisiologi ada dua, ada yang dapat kembali ke kondisi awal atau tidak permanen. Jadi di sini dia tuh kayak apa ya? Eh jadi di sini dia itu berusaha ya menggunakan organnya untuk bertahan hidup. Contoh nanti dia itu ada yang mengeluarkan bau. Jadi menggunakan bunganya ya, mengeluarkan bunganya untuk mengeluarkan bau yang khas untuk mengundang serangga untuk membantu penyerbukan. Itu contoh adaptasi fisiologi. Contohnya itu bunga mawar, ini kan bunga mawar nih. Nah, kemudian ada juga mengeluarkan zat racun bagi hewan herbivora sehingga hewan tidak memakannya. Contohnya semak azalea, ilalang, dan pohon akasia. Nah, jadi tumbuhan ini ya dia tahu itu karena punya apa ya bisa dimakan oleh hewan atau herbivora, itu mengeluarkan racun sehingga hewan itu nggak mau makannya, makan memakan tumbuhan tersebut. Nah, itu contohnya ilalang ya. Kemudian ada mengeluarkan zat racun untuk mengurangi kompetisi dalam memperoleh nutrisi dalam tanah, contohnya pohon mahoni. Nah, ini yang lumayan menarik ya. Kenapa? Karena di sini ya, si pohon mahoni ini mengeluarkan racun sehingga tumbuhan yang di dekatnya ya akan kayak apa ya? Kompetisi itu kan. Sehingga dia mengeluarkan racun sehingga tumbuhan yang lain itu kayak kalah gitu. Jadi nggak bisa hidup di situ. Nah, dengan kalahnya tumbuhan itu, maka tumbuhan mahoni ini dengan berluasa memperoleh dapat dengan lebih maksimal ya memperoleh nutrisi dalam tanah tanpa perlu berbagi dengan tumbuhan yang lain. Seperti itu. Dan yang keempat ada tumbuhan insektivora memiliki enzim yang dapat menggunakan serangga. Nah, ini contohnya tadi apa? Eh bunga kantong tanaman kantong senar. Oke. Selanjutnya itu ada adaptasi tingkah laku. Nah, adaptasi tingkah laku ini yaitu adaptasi berupa perubahan perilaku. Nah, contohnya ini yang terkenal ya. Adaptasi yang dipicu sentuhan, contohnya putri malu yang menguncup daunnya jika disentuh. Nah, jadi kalau putri malu itu kan misalkan nih, dia tuh ketika tidak disentuh kan akan mengkar nih, ya kan? Namun ketika disentuh, dia itu akan menguncup apa fungsinya? Menguncup. Maka dengan menguncup itu seolah itu seperti apa ya? Seperti layu kan, sehingga hewan atau yang ingin memangsa itu tidak akan menarik itu yang ingin makannya karena kayak bentuknya layu gitu. Nah, ketika disentuh. Kemudian ada adaptasi yang picu perubahan suhu akibat perubahan intensitas cahaya. Contohnya bunga pukul 4 yang layu pada siang hari dan mekar pada sore hari. Nah, ini nih. Ada bunga namanya itu bunga pukul 4 ya. Nah, itu bunga ini layu pada siang hari. Karena apa? Pada siang hari itu kan intensitas cahaya kan banyak nih. Nah, itu layu. Kemudian pada sore hari, nah intensitas cahaya yang sudah rendah dan suhu juga tidak tinggi ya, maka dia itu akan mekar. Nah, itu dia itu sensitif atau peka terhadap perubahan suhu dan perubahan intensitas cahaya. Kemudian ada juga adaptasi yang dipicu oleh keadaan gelap. Dalam kondisi gelap, tekanan pada tangkai daun menurun sehingga daun menjadi layu. Contohnya tumbuhan polong-polongan. Tahu kayak tumbuhan polongan kayak tumbuhan kacang kan? Oke, kemudian ada tumbuhan jati atau randu menggugurkan daunnya pada musim kemarau. Nah, ini dia. Kenapa sih tumbuhan jati atau randu itu menggugurkan daunnya pada musim kemarau? Nah, ingat pada musim kemarau itu kan suhunya sangat tinggi. Jadi kalau tumbuhan itu kan mengandung air ya kan di daunnya itu kan. Nah, jadi kalau pada suhu yang tinggi kemudian banyak mengandung air, maka akan terjadi banyak penguapan sehingga bisa jadi tumbuhan tersebut akan mati kekeringan karena cepat penguapan. Nah, penguapan ingat ya, penguapan pada tumbuhan itu kebanyakan tuh lewat daun. Nah, jadi untuk mengurangi penguapan tersebut supaya tidak mati kekeringan, tumbuhan jati atau randu itu menggugurkan daunnya. Dengan gugurnya daun tersebut, maka penguapan pada tumbuhan jati atau randu itu akan berkurang seperti itu. Nah, selanjutnya yang kelima ada mematikan sementara sebagian tubuhnya yang ada di atas permukaan tanah untuk mengurangi penguapan pada musim panas. Contohnya jahe dan rumput. Nah, ini apa ya? Eh lumayan bagus ya. Kenapa jahe itu mematikan sementara tubuhnya yang di atas permukaan tanah untuk mengurangi penguapan. Oke. Karena ya daripada tetap hidup tapi akan banyak mengalami penguapan akan mati kekeringan si jahe dan rumput ini.
Nah, maka dengan cara mematikan sebagian tubuhnya untuk tetap ya untuk hidup. Kemudian yang keenam ini ada gerak tumbuhan yang mengikuti arah datangnya cahaya. Kalian kalau salah itu udah pernah melakukan praktikum menggunakan kecambah kan? Nah, tapi itu bukan sama Bapak ya. Nah, itu kalian tuh pernah tuh waktu itu katanya apa ya? Kalau kecambah itu kan biasanya kalau eksperimennya ya dicambah, kemudian disimpan di atas tisu yang mengandung air itu kan akan tumbuh. Nah, kemudian ada yang disimpan di tempat yang gelap dan ada yang disimpan di tempat yang terang. Nah, pasti kalau tak tumbuhan ya atau kecambah itu disimpan di tempat yang gelap, namun ketika ada cahaya, itu akan arah batangnya itu akan mengikuti mencari arah cahaya. Nah, seperti itu. Itu yang disebut dengan mengikuti arah datangnya cahaya. Nah, itu sensitif terhadap cahaya. Kemudian gerak bagian tumbuhan yang disebabkan oleh adanya rangsangan gravitasi bumi. Contohnya apa? Akar. Nah, akar itu kan masuk ke dalam. Kalau salah satunya itu kenapa? Adanya rangsangan gravitasi bumi. Selain juga gerakan akar itu ke bawah itu untuk menuju sumber air gitu itu. Nah, baik. Mungkin demikian yang dapat Bapak sampaikan. Bapak mohon maaf apabila banyak kekurangan. Mudah-mudahan kalian tetap semangat belajar. Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.